pengungsi juga sudah hampir tidak ada, termasuk kemarin yang pengungsi paling besar itu di Rawabuaya. Saya sudah ke sana dan saya sudah menawarkan untuk solusi jangka menengah, karena nggak mungkin hanya kemudian kita pakai pompa memindahkan air. Solusinya apa jangka menengah? Ya mereka harus mau untuk dibangunkan rumah susun, dipindahkan dan tempat itu kemudian dilakukan perbaikan. Karena nggak mungkin, karena itu muara dari seluruh sungai yang ada di Jakarta di bagian barat, mau untuk Pesanggerahan, Angke, Mokopad dan sebagainya, semuanya adalah masuk di tempat itu. Sehingga dengan demikian itulah yang akan kami lakukan perbaikan. Dan pada hari ini dengan penandatanganan JPU ini Pak Dirut BTN, saya berharap tahun depan peserta Jakarta International Marathon ini jangan 44.500 tapi di atas 500.000, di atas 50.000. Kenapa di atas 50.000? Karena pas 500 tahun Jakarta. Dan termasuk yang tadi kriterium, saya pengen banget ada Peter Sagan, Mark Cavendish gitu yang bertanding di tempat ini. Kalau itu bisa, pasti kami akan memberikan support sepenuhnya. Kalau Peter Sagan atau Remco Evenepoel itu susah lah, mereka lagi top-topnya, mereka lagi bertanding. Tapi kalau Peter Sagan, kemudian Mark Cavendish, Cadel Evans, saya yakin pasti mereka akan mau bertarung di tempat ini. Bapak Ibu sudah sekali, JPO tadi mudah-mudahan menjadi ikonik betul. Tulisan BTN-nya harus gede Pak Dirut, harus gede, harus jelas. Habis itu sekarang kan nulisnya baru di bawah, habis itu nulisnya di atas gitu. Nulisnya di atas, lampunya makin gede, makin terang, supaya tadi begitu Pak Iwan gambarnya ditampilkan. Kalau dulu ngomongin Japro itu Pak Iwan pasti nggak ada yang begini, nggak ada. Tadi begitu ditampilkan sekarang udah begini. Itulah kemelindinya orang kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Dan ini tantangan bagi kita semua untuk bagaimana Danau Cincin, kemudian Ancol, dan saya menyampaikan kepada Dirut Ancol, Pak Bin, Ancol harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Untuk Ancol sendiri, saya yakin pasti Pak Dirut, Pak Nixon, lihat pintu gerbangnya Ancol kan apa jelai banget itu apa ya? Masa dari dulu gitu-gitu aja, dari anak saya kecil sampai sekarang anak saya udah jadi bupati, pintu gerbangnya nggak berubah. Siapa tahu Pak Nixon terketuk hatinya. Sebelum yang gede dulu, yang kecil dulu lah Pak Nixon, itu kan ringan-ringan aja. Misalnya pintunya Ancol by BTN, saya doakan masuk surga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan eksistensi jembatan penyeberangan JPO bersama BTN hari ini kita mulai, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kemajuan Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Silakan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen spesial ini, dan mohon untuk ditunjukkan kepada kamera. Ya, silakan untuk dilengkapi penandatanganan. Baik, kami mohon berkenan untuk mengarahkan ke arah kamera Pak, untuk kita abadikan bersama momen perjanjian kerjasama dan groundbreaking pembangunan eksistensi jembatan penyeberangan orang antar kawasan Stadion Internasional Jakarta dan juga kawasan Pamadian Jaya Ancol, disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan hitung bersama. 3, 2, 1.
kita saksikan inilah dia titik 0 km dari eksistensi JPO bersama BTN yang tentunya akan menghubungkan JIS dan Ancol. Mohon kesediaan Bapak konstruksi dan tidak lupa untuk mengenakan APD dan juga tentu saja kehadiran JPO bersama BTN diharapkan. Saudara ketahui, kemarin sore sebenarnya saya memerintahkan untuk menambah OMC. Sehingga dengan demikian kenapa hari ini kita bisa menikmati terang benderang, walaupun OMC ini dikritik nggak apa-apa, kalau mau kritik saya aja, tetapi inilah yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengurangi curah hujan yang ada di Jakarta. Hari ini saya juga memerintahkan untuk tetap OMC minimum 2, maksimum 3, agar kemudian supaya curah hujan turun, dan kemudian yang berikutnya adalah masyarakat yang sekarang ini seperti di tempat ini yang mengungsi segera bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Itulah yang kami lakukan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Pak Pram, izin kenapa wilayah Jakarta Barat yang banjirnya paling parah? Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Jakarta Barat paling parah? Yang pertama karena memang kiriman dari hulunya yang selama ini kan selalu Bogor dan sebagainya. Kali ini dari Tangerang Selatan dan sebagainya, baik itu dari Sungai Angke, Pesanggerahan, Mukerfat dan lain-lain yang hulunya itu semuanya di Cengkareng Drain kemarin. Dan alhamdulillah di Cengkareng Drain kemarin yang saya sudah tinjau langsung, sudah ada penurunan permukaan air tanah tadi pagi 115. Mudah-mudahan sekarang ini sudah kemarin 350, pagi tadi 315. Batas amannya itu 310. Saya sedang mengejar itu. Kalau 310 berarti di tempat ini dan tempat-tempat lain pasti sudah surut. Termasuk yang menjadi perhatian publik, dan Mogot dan flyover Pesing sekarang ini, dan Mogot tinggal satu titik di kilometer 13, sedangkan yang lain sudah bisa dilalui, bisa berjalan dengan baik. Cek, Pak, mungkin sedikit bisa dijelaskan, ini kan ada pos kesehatan juga, apa-apa saja sih yang disiapkan di pengungsian selain pos kesehatan dan lainnya? Jadi untuk seperti tempat ini ada pos kesehatan, tentunya menyangkut apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Tadi saya menanyakan satu persatu, rata-rata mereka merasa bahwa hal yang berkaitan dengan kesehatan sudah terpenuhi. Kemudian hal yang berikutnya adalah tentang sosial. Ada permintaan tentang karpet, kemudian juga selimut, dan bagi yang sudah 2 malam rata-rata mereka sudah terpenuhi. Bagi yang baru kemudian tadi sudah dibagi. Yang lain-lain tidak ada keluar di tempat ini.